Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring dan volume, terutama pada bangun ruang tabung dan kerucut. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Risti Anggraini dengan NIM 20202019-045. Untuk yang pertama, apakah jaring-jaring itu? Jaring-jaring adalah bentuk asli dari bangun ruang yang telah dilakukan pembelahan atau pengertian lainnya. Jaring-jaring adalah sebuah bangun datar yang apabila dikaitkan akan membentuk sebuah bangun ruang. Jadi, jika ada suatu bangun ruang, dilakukan pembelahan atau bangun ruang tersebut dibuka, maka kita akan mendapatkan beberapa bangun datar. Lalu, bagaimanakah bentuk dari jaring-jaring tabung? Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada gambar tabung, lalu yang kedua ada gambar jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari tutup tabung yang berbentuk lingkaran dan posisinya di atas, lalu ada selimut tabung yang berbentuk persegi atau segi empat atau persegi panjang. Lalu yang terakhir ada alas tabung yang berbentuk lingkaran dan posisinya berada di bawah. Contoh soal. Manakah yang merupakan jaring-jaring tabung pada gambar di bawah ini? Nah, teman-teman, bisakah kalian menemukan mana yang merupakan jaring-jaring tabung? Ya, benar sekali. Jaring-jaring tabungnya adalah pada gambar A dan pada gambar D. Mengapa? Karena pada gambar A, posisi dari tutup tabung, selimut tabung, dan juga alas tabung sudah benar. Lalu yang gambar B, ini salah, karena harusnya tutup tabungnya berada di atas, bukan di samping sini. Untuk gambar C, posisi tutup tabung dan alas tabung sama, yaitu di bawah selimut. Ini salah. Lalu gambar D, ini sudah benar, meskipun tidak urut, tapi sudah benar. Tutup tabung berada di atas dan alas tabung berada di bawah selimut. Lalu gambar E, ini salah sekali karena ada 3 lingkaran yang seharusnya hanya ada 2 lingkaran, yaitu sebagai tutup dan sebagai alas. Lalu jaring-jaring kerucut. Di sini ada gambar. Yang pertama gambar kerucut, lalu yang kedua adalah gambar jaring-jaring kerucut. Jadi di sini ada 2 bangun, yang pertama bangun lengkung, yang kedua adalah bangun lingkaran. Bangun lengkung ini sebagai selimut dan bangun lingkaran sebagai alas. Posisi dari alas berada di bawah dan bangun lengkung berada di atas. Lalu ada contoh soal. Ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Soalnya, manakah gambar yang bukan merupakan jaring-jaring kerucut? Apakah teman-teman bisa menebaknya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah gambar B. Kenapa? Pada gambar B, posisi lingkarannya tidak betul. Seharusnya posisi lingkaran berada di bawah selimut, yaitu terletak pada sisi lengkung dari bangun lengkung ini. Apakah itu volume? Volume bangun ruang adalah banyaknya isi ruang yang digunakan oleh suatu bangun. Satuan yang digunakan yaitu satuan volume, misalnya liter, mililiter, meter kubik, misalnya desimeter kubik dan sentimeter kubik. Di sini ada gambar tabung. Volume tabung. Nah, di sini ada rumus volume dari tabung. Yang pertama yaitu Pi kali R kali R kali T. Lalu ada Pi kali R kuadrat dikali T. Dengan keterangan T adalah tinggi dari tabung, R adalah jari-jari tabung, D adalah diameter tabung, dan Pi bernilai 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7.
Contoh soal. Di sini terdapat tabung dengan tinggi 20 cm dan jari-jari 7 cm. Soalnya, hitunglah volume tabung di samping. Nah, yang pertama, kita tuliskan dulu apa hal-hal yang sudah diketahui. T atau tinggi adalah 20 cm, R atau jari-jari adalah 7 cm. Lalu, apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah volume tabung. Cara menjawabnya, tuliskan dulu rumus dari volume tabung, yaitu V sama dengan Pi dikali R dikali R dikali T. Lalu, masukkan semua yang sudah diketahui. Pi bernilai 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7. Lalu R adalah 7, jadi menjadi 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Menghasilkan volume 3080 cm3. Lalu, di sini ada gambar kerucut. Volume kerucut. Rumus dari volume kerucut adalah 1/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali T, atau 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T, dengan keterangan T adalah tinggi kerucut, R adalah jari-jari kerucut, D adalah diameter kerucut, S adalah panjang garis pelukis atau apotema, dan Pi bernilai 22/7 untuk jari-jari berkelipatan 7 dan 3,14 untuk jari-jari bukan kelipatan 7. Contoh soal. Di sini ada gambar kerucut dengan tinggi 15 cm dan diameternya adalah 10 cm. Soalnya, hitunglah volume kerucut di samping. Pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Tinggi dari kerucut adalah 15 cm. Diameter dari kerucut adalah 10 cm. Nah, jari-jari kerucut kita bisa mencarinya dengan setengah dari diameter. Jadi, 10 dibagi 2 akan menghasilkan jari-jari, yaitu 5 cm. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya adalah volume kerucut. Nah, jawabnya, kita tuliskan dulu apa itu rumus dari volume kerucut, yaitu 1/3 dikali Pi dikali R kali R kali T. Lalu kita masukkan semua hal yang sudah diketahui. 1/3 dikali Pi-nya bernilai 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, dikali 5 dikali 5 dikali 15. Nah, akan menghasilkan volume kerucut yaitu 392,5 cm3. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.